Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nazal dari perwakilan kelompok 12. Nah, kebetulan aku ini berada di Museum Bank Indonesia, tepatnya berada di ruangan periode 4. Nah, periode 4 ini dimana kejadian yang berlangsung di BI pada tahun 1983 sampai 1997. Kita masuk ke sejarah singkatnya, silakan untuk lihat sini. Pada Januari 1985 pembayaran untuk surat berharga pasar uang itu dilakukan melalui clearing ya. Nah, terus BI sebagai lembaga keuangan itu bukan bank diberi kesempatan ikut clearing. Nah, ini singkatnya lagi pada Mei 1988 ini clearing itu udah bisa di kota-kota besar kayak misalkan di Surabaya, di Medan, lalu di Bandung. Masuk ke dalam permasalahannya, ini adalah dimana meroket sebelum terjun bebas. Perekonomian periode ini melaju begitu pesatnya berkat paket-paket dari regulasi sektor perbankan dan sektor real perbankan, ada investasi dan pinjaman dan luar negeri terus mengalir. Nah, ini kan ada hubungannya dengan luar negeri. Nah, namun kondisi ini tidak disertai kehati-hatian sehingga fondasi yang dibangun itu jadi tidak kuat, tidak kokoh. Lalu upaya-upaya koreksi masyarakat yang menuntut keterbukaan selalu dianggap membangkang gitu. Akhirnya kegemilangan ekonomi ini pun tersapu setelah nilai tukar rupiah jatuh dalam sekejap. Pada periode ini, BI ditempatkan di posisi yang sulit. Hal ini disebabkan oleh karena Gubernur BI yang pada saat itu diangkat sebagai pejabat setingkat menteri. Posisi yang tidak independen ini menyulitkan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral. Sebagai pembantu pemerintah, BI juga mesti mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan perubahan strategi pemerintah yang pada saat itu ingin mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan. BI melakukannya dengan pemberian kredit perbankan dan pemberdayaan pasar uang antar bank. BI juga pada saat itu tetap menyediakan kredit likuiditas bersubsidi bagi sektor-sektor ekonomi prioritas tinggi. Pada tahun 1980-an, perekonomian Indonesia mulai menghadapi tantangan berat. Hal ini disebabkan oleh karena ekonomi global yang terkena resesi dan harga minyak bumi yang merosot. Di bidang moneter dan perbankan, langkah diregulasi digelar bertahap dan runtut pada tahun 1983 dan pada tahun 1988. Oleh karena itu, selama periode 1990 sampai 1996, perekonomian Indonesia tumbuh kuat sebesar rata-rata 7,3% per tahun dibanding dengan tahun 1985 yang hanya 2,5% per tahun. Di ruangan periode 4 ini, itu dimana Indonesia ini perekonomiannya sedang berkembang pesat gitu. Seiringnya tuh dana asing pada datang untuk berinvestasi dan pinjaman kepada sektor swasta. Sayangnya ini dana itu tidak ditangani dengan baik. Misalnya sebagai besar utang jangka pendek justru ditersalurkan di sektor yang jangka panjang tapi tidak menghasilkan devisa gitu. Tidak ada pertukaran nilai mata uang. Lalu contohnya itu seperti apa? Seperti properti, lalu industri yang tumbuh banyak tapi dibayar oleh penjamin luar negeri lah pokoknya.